Halo semua, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas masalah perilaku menyimpang yang sedang dihadapi di sekolah SMANX, yaitu perkelahian antar pelajar, konsumsi minuman keras, dan penyalahgunaan narkoba. Mari kita lihat lebih mendalam mengenai isu-isu ini. Pertama-tama, mari kita bahas tentang perkelahian antar pelajar. Belakangan ini, di SMANX, terdapat laporan mengenai peningkatan perkelahian antar pelajar dalam beberapa bulan terakhir. Perkelahian adalah tindakan kekerasan fisik antar individu yang biasanya disebabkan oleh konflik atau ketidaksetujuan. Selain mengancam keselamatan fisik, perkelahian juga bisa merusak kesehatan mental dan menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman. Selanjutnya, kita akan membahas konsumsi minuman keras. Khamr adalah istilah yang merujuk pada jenis minuman atau makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Konsumsi alkohol di kalangan pelajar dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental mereka. Selain itu, konsumsi alkohol juga bisa mempengaruhi kemampuan belajar di sekolah sehingga tidak berjalan seperti seharusnya. Tidak kalah penting, mari kita bahas tentang penyalahgunaan narkoba. Narkoba adalah zat-zat yang digunakan secara ilegal dan dapat menyebabkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan emosional pelajar. Penggunaan narkoba juga bisa mengganggu prestasi akademik dan menyebabkan perilaku berisiko. Sekarang, mari kita telah lebih dalam tentang penyebab terjadinya masalah-masalah ini. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perkelahian, konsumsi minuman keras, dan penyalahgunaan narkoba meliputi, yang pertama tekanan teman sebaya. Tekanan dari teman sebaya seringkali menjadi faktor utama dalam perilaku remaja, terutama dalam hal perkelahian, konsumsi minuman keras, dan penyalahgunaan narkoba. Remaja cenderung mencari penerimaan dan pengakuan dari kelompok sosial mereka. Jika teman-teman mereka terlibat dalam aktivitas berisiko, mereka mungkin merasa tertekan untuk ikut serta agar tetap diterima atau dianggap keren. Tekanan ini bisa memanifestasikan diri dalam berbagai bentuk, seperti dorongan langsung untuk terlibat dalam aktivitas tersebut atau hanya untuk menjaga citra di depan teman. Yang kedua, masalah keluarga, dinamika keluarga yang tidak sehat, seperti konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, atau kurangnya pengawasan dan dukungan emosional, dapat meningkatkan risiko perilaku berisiko. Anak-anak yang mengalami masalah keluarga mungkin merasa tertekan atau frustrasi, dan dapat mencari pelarian melalui perkelahian, konsumsi alkohol, atau narkoba. Keluarga yang tidak memberikan dukungan atau perhatian yang cukup juga dapat membuat anak-anak merasa terabaikan dan mencari validasi dari kelompok sebaya atau lingkungan sosial lainnya. Yang ketiga, pengaruh lingkungan sosial, termasuk komunitas tempat seseorang tinggal dan budaya yang dominan, berperan penting dalam membentuk perilaku. Jika seseorang tinggal di lingkungan di mana konsumsi alkohol, penyalahgunaan narkoba, atau kekerasan dianggap normal atau umum, mereka mungkin lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku tersebut. Lingkungan sosial yang mengabaikan masalah kesehatan mental atau yang tidak menyediakan sumber daya untuk dukungan dapat memperburuk situasi ini. Selain itu, kurangnya akses ke kegiatan positif atau alternatif yang sehat juga dapat meningkatkan kecenderungan untuk terlibat dalam aktivitas berisiko. Ketiga faktor ini sering saling berkaitan dan dapat memperkuat satu sama lain. Memahami faktor-faktor ini penting untuk merancang strategi pencegahan dan intervensi yang efektif untuk mengurangi perkelahian, konsumsi minuman keras, dan penyalahgunaan narkoba di kalangan individu dan masyarakat. Untuk memahami masalah ini lebih baik, tugas Ananda hari ini adalah menganalisis mengapa perilaku menyimpang seperti perkelahian, konsumsi minuman keras, dan penyalahgunaan narkoba bisa terjadi. Pertimbangkan faktor-faktor penyebab yang telah kita bahas dan carilah solusi untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih atas perhatian Ananda. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan mendukung. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Selamat belajar dan semoga tugas ini bermanfaat.